Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video tutorial gimana caranya memperbanyak VFT atau Venus flytrap dengan cara stack. Langsung aja. Alat-alat yang akan kita gunakan itu pertama sphagnum moss. Sphagnum moss yang saya pakai ini sphagnum moss cili. Kalau teman-teman mau pakai sphagnum moss lokal ya boleh aja, cuman resikonya bakal tumbuh jamur kayak penjelasan yang ada di video cara semai biji Nepenthes. Terus wadah yang saya pakai ini wadah tin wall yang udah dibolongin. Nah, itu dibolongin. Terus ada air TDS rendah. Saya pakai air AC sama pinset. Terus yang pasti ada VFT-nya. Kalau nggak ada ya apanya yang di-stack-kan. Oke, lanjut. Kita langsung aja ya. Nah, kita bongkar. Cara ngebongkarnya itu kita ambil VFT-nya dari ujung pot. Nah, masukin begini. Terus kita congkel. Nah, agar media yang ada di pot itu keangkat semua. Ini VFT yang saya pakai ini jenis tipikal. ID-nya tipikal. Bukan jenis ya, kalau jenis kan memang dari alam. Kalau VFT itu kan memang di alamnya itu cuma ada satu jenis. Nah, setelah mengalami setelah dilakukan perkembangan sama petani-petani atau penghobi VFT, akhirnya muncul itu banyak banget kultivar. Nah, kultivarnya sendiri nggak bakal bisa muncul kalau semai biji. Jadi misal kultivar Dracula, dia nggak bakal jadi kultivar Dracula kalau disemai dari biji. Jadi harus pakai stack gitu. Ini umbinya udah lumayan gede-gede. Sebenarnya sih nyetek VFT dari yang ukurannya kecil bisa, cuman pertumbuhannya sangat lama. Jadi mendingan kalau mau nyetek yang ukurannya udah gede kayak gini. Nah, yang akan kita ambil adalah umbi yang hitam-hitam aja ya. Caranya biar rontok, akarnya nyangkut, biar nggak kabut akarnya dan nggak gampang stres jadinya kan. Kultivar tipikal itu jenis yang tahan banting dan cepat tumbuh. Jadi buat pemula rekomendasi nih jenis yang ini. Nih cara ngambil batangnya itu, ini kan hitam. Ini kan batang putihnya nih. Kita ambil sampai ujung bawah, sampai ujung bawahnya. Karena potensi tumbuhnya akan lebih besar dibandingin cuman batang hijaunya doang nih, batang hijau. Ini sampai sini kan hijau, sini putih. Tapi kita harus ngambil sampai ujung batang. Ambil, kita buka, kita kotek gitu aja. Nah, ini jadi satu. Selain metode stack, metode lainnya adalah metode split. Kalau split gini, ini kan setiap ruas itu kan ada akar. Nah, kalau kita ambil beserta, maksudnya setiap bagian itu ada akar. Nah, ini metode split nih. Susah saya ngejelasinnya, langsung aja praktek ya.
Nah ini kalau mau displit, ini kan akar nih, ini akar nih, kita ngambil dari sini nih. Nah nih kita split, kita tarik. Nah, susah, kita ini dulu, kita ambil dulu ya yang ini mudah-mudahan numbuh. Sebenarnya sih saya lebih suka metode split karena persentase pertumbuhannya lebih gede. Cuman kalau mau banyak ya di stack. Harga VFT tipikal biasanya sih lebih murah dibandingin yang lain. Ini saya beli waktu itu harganya 250-an kalau nggak salah. Udah gede banget, udah dewasa, udah layak untuk di stack. Tapi lebih kecil dari ini ya. Nah ini metode split nih. Jadi bedanya metode split sama stack, ada akarnya kalau kalau ada akarnya kalau split. Ini akarnya, ini stack, beda kan? Potensi pertumbuhannya lebih gede ini dibandingin stack. Nah lanjutin ya. Yang hitam-hitam aja yang kita sikat. Wah ngikut akarnya lumayan nih. Ini saya yakin pasti bakal tumbuh. Dan segitu aja, yang lainnya dibiarin aja, takut stres. Ini ngebungkusnya gitu, apa namanya, kalau udah indukannya kita bungkus lagi, indukannya kita bungkus itu, tanam deh. Nah biar kelihatan. VFT ini saya punya dari tahun 2019. Sorry ada kesalahan teknis. Jadi tadi nggak sadar saya videonya kehenti sendiri karena memori HP kepenuhan. Padahal udah udah disemai, pokoknya udah kelar lah. Ya udah, ini saya ulang dari tengah-tengah ya. Dari ini media baru yang saya baru ambil. Dari cara kita ngebasahin sphagnumosnya. Nah ini cara ngebasahin sphagnumosnya ya gampang, tinggal siram terus kita remes-remes, karena sphagnumos itu kalau misalnya masih basah masih kering itu agak susah nyerap air, tapi kalau udah basah ya udah gampang banget nyerap airnya. Jadi kita harus maksa sphagnumos buat nyerap air dengan cara diremes-remes. Nah, kalau udah kita tata di wadah yang udah disediain. Tata biar rapi, pilih-pilihin. Oke. Ini juga
udah ditulisin tanggal juga tuh, tapi ya apalah daya. Cuman berhubung VFT-nya cuman dikit saya, jadi kita lanjutin aja ya, nggak usah bikin video ulang, agak ribet juga. Nah, setelah media ditata rapi, kita susun batang-batang yang mau di stack. Cara naronya itu ya udah geletakin gitu aja. Ada juga yang dengan cara ditanam gitu, cuman hasilnya sama aja. Tuh, geletakin gini. Lanjut. Oh, baterainya habis. Oke, lanjut. Maaf, banyak iklan. Nah, caranya udah gampang, tinggal gini aja. Waktu pertama tuh saya bingung, gimana sih cara nyetek VFT. Salah gak sih kalau begini, ngebelahnya begini atau nanamnya begini. Ya seiring berjalannya waktu udah paham, gampang kok ternyata. Potensi pertumbuhan VFT tipikal untuk stek itu lumayan gede dibandingin jenis yang lain. Jadi misal kalau saya nyetek VFT korigen dibandingin VFT tipikal nih, pertumbuhan VFT korigen lebih kecil, mungkin cuman sekitar 30%-nya tipikal. Nah, ini yang split tadi kita masukin juga, sama akarnya kita tanam dulu ke dalam media. Jadi, nah ini hasil stek batang VFT tipikal. Pertumbuhan VFT tipikal itu terbilang cepat, apalagi yang umbinya udah gede-gede kan. Jadi mungkin sekitar sebulan udah kelihatan hasilnya. Nah, setelah itu kita tutup. Kenapa ditutup? Ya sebenarnya sih ada juga yang asal geletak gitu aja, cuman karena di daerah saya kebetulan itu panas, jadi untuk menjaga kelembaban ya caranya sistem sungkup. Nah, ini udah ditulis tanggalnya, terus namanya, tinggal kita taruh di tempat yang agak teduh dan bawahnya itu beralaskan, maksudnya bawahnya itu ada tatakan airnya gitu. Oke, gitu aja dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan kata saya minta maaf, karena semua manusia pasti punya kekurangan. Dan kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka, minta tolong di subscribe dan di share agar saya bisa terus berkarya dan membagikan ilmu yang bermanfaat mengenai cara budidaya tanaman karnivora. Terima kasih.